Selamat datang, bro, di channel Doci Gaming. Di sini aku bakal dikit lah cerita dulu ya, intro dari channelku ini. Awal mula kenapa aku harus bikin sih? Ini seru banget ini. Game yang selama ini aku cari, yang emang dari awal tuh aku nggak pernah yang namanya ketemu sama game, apalagi game dari HP ya, yang untuk perang-perang ke kerajaan kayak gini. Sebelumnya aku pernah main di Age of Empires, terus Crusader. Itu udah dari tahun kapan itu, udah dari lama banget, mungkin SMP itu aku pertama kali main di yang game-game model kayak gitu. Tapi lama-lama juga bosen sih, karena lambat laut tuh level yang ada itu bakalan terselesaikan kan, misi-misi terselesaikan, levelnya dari easy sampai hard itu terselesaikan. Akhirnya udah kayak ngerasa jenuh aja main-main yang game kayak gitu. Nah, terus kenal game ini baru pertama tuh di Desember 2023 itu. Awal pertama banget itu kenal game ROK ini, dan di situ aku masih belum tahu sama sekali gimana sih permainan ROK ini, asal-asalan. Nah, terus sampai pas waktu awal main tuh langsung bikin aliansi bro. Jatuhnya asal buat CF, dan itu di atasnya itu ada aliansi Jumper. Nah, aliansi Jumper ini otomatis kan powernya lebih tinggi ya daripada aliansi yang aku bikin, dan akunku utamanya itu akun yang bikin di KD itu pasti akan jauh ya tinggalan sama aliansi Jumper itu. Terus di situ nggak tak lanjutin itu bro, untuk yang aliansi akun utama aku tuh nggak tak lanjutin. Terus coba masuk ke komunitas, lihat-lihat di sana, ternyata banyak ya project-project yang dari Indonesia itu yang ternyata udah di manajemen sih secara permainan, secara aliansi, karena emang si game ini tuh game yang manajemen dan politiknya itu luar biasa ini. Akhirnya aku masuk ke project itu, dan ya walaupun project itu gagal ya bro ya, project itu gagal, akhirnya dia pindah KD, dan ya untuk sekarang tuh akun yang ada di project itu udah aku seliperin itu biar dapatlah migrasi yang langsung otomatis ya, karena emang powernya nggak bisa ngikutin di kandi itu. Terus setelah itu lihat-lihat lagi di komunitas, ternyata di game ini juga bisa nih katanya, kayaknya menghasilkan cuan tuh. Nah, aku juga nyoba juga itu bro, nyoba juga buat masuk jadi ya reseller sih ya. Reseller di sini bahasa gamenya itu paculer gitu kalau di Indonesia. Ternyata ya, emang bener lumayan sih, lumayan banget itu. Baru 2 hari main udah ada pesanan, dan masuk juga itu, bener-bener real bisa dicairin tuh uangnya. Tapi karena waktu itu akun yang aku bikin tuh bener-bener akun farm ya, akhirnya bosen juga buat main di akun tersebut. Terus lama-lama lah inilah aku langsung bikin di akun utamaku ya. Sekarang gue udah main di salah satu KD, dan itu merupakan akun utamaku. Dan ini aku mau nge-review dulu lah dikit-dikit, tipis-tipis nih, soal gimana sih ROK, latar belakangnya seperti apa, terus sudut pandang dan pola pikirnya seperti apa. Di sini tersedia sih banyak dari negara-negara atau kerajaan yang ditampilin dan bisa kita pilih. Kalau pribadiku sendiri, karena komandan utama itu komandan yang bakalan kita pakai ya dari awal sampai akhir, dan kemungkinan itu yang bakal menjadi yang komandan terkuatnya. Saranku, kalau dari sudut pandangku, pilih komandan yang kalian suka. Itu kenapa?
Kalau dari peradaban itu sendiri, di sini kan contohnya peradaban Yunani, Roma, Jerman, Inggris. Nah, ini waktu di pertengahan game itu bisa diganti peradabannya, tapi komandannya itu nggak bisa diganti. Saranku sih kalian milih emang bener-bener komandan mana yang kalian suka, entah itu dari skillnya, entah itu dari tampilannya, atau emang kalian suka sama negara ataupun dari pasukan di komandan itu. Nah, kalau aku sendiri pakainya dari peradaban Viking ya bro, tapi awal mulanya karena emang itu akun utama, aku biar cepat untuk nge-up SDA dan lain nge-up kota, nge-up pasukan, itu kan butuh banget SDA ya, jadinya aku harus ngumpulinnya cepat. Alhasil waktu itu aku pilih di peradaban Jepang, walaupun di sini emang aku nggak begitu suka sama jenderalnya Kusunoki itu aku nggak begitu suka karena dia tipenya itu tipe archer. Tapi di sini kan ada buff tentang peradaban Jepang, yaitu kecepatan mengumpulkan SDA sebesar 5%. Ini di awal-awal tuh ngaruh banget ini untuk kecepatan pengumpulan ini, karena awal-awal tuh kita di zona 1 tuh SDA itu ya paling tinggi itu levelnya level 5, dan itu pun rebutan banget dan susah. Otomatis SDA yang sering kita kumpulin tuh di antara level 3 sama level 4 tuh. Nah, untuk awal ini aku bakal tampilin sih ya gimana sih sebenarnya game ini, kenapa ini menarik banget buat saya ya, pribadi saya ya, sehingga saya tertarik untuk bikin channel YouTube ini. Nah, ini kita langsung aja lah ya, kita pakai peradaban Viking di sini. Peradaban Viking. Oke. Kita lewatin aja ya. Itu kita langsung masuk in game. Oke, kita bakal ditampilin nih sama tutorial dari mbak-mbak ini. Mbak-mbak penasihat gubernur apa ya ini? Oke, di sini tuh kita hanya cuma ngikutin tanda-tanda ini aja, dan kita nggak bisa gerakin kemana-mana, itu nggak bisa. Sama sekali kita nggak bisa. Kita ambil. Oke, dah, ini tutorial udah selesai. Nah, ini tampilan awal banget setelah tutorial yang dikasih dari sistem. Dari sini nih yang bakal aku ceritain ya, kenapa aku tertarik banget sama game ini. Awal mulanya kalau kita mau nge-up bangunan di sini tuh waktu yang dibutuhin itu tuh emang cepet banget bro. Nih, dari aula kota 2 ke 3 kita yang butuhin waktu itu cuma 5 menit, tapi lambat laut nih aku liatin di informasinya ya, di akun utamaku tuh sekarang lagi ngerjain upgrade bangunan dari level 22 ke level 23. Sisanya itu sekarang hari ini Selasa tanggal 5 April ya, itu masih sisa 10 hari di sini nih. Nah, sementara kalian lihat sendiri nih, kalau levelnya masih kecil itu waktu yang dibutuhin juga sedikit bro, tapi lambat laut percaya deh ini bakalan membutuhin waktu yang effortnya luar biasa. Nah, dari hal-hal yang kayak gitu nih, banyak banget yang orang-orang tuh pada mengspendkan atau memberikan uangnya itu untuk membeli yang namanya speed up. Nih, aku kasih tahu speed up. Nah, ini speed up ini. Ini kita berarti punya di sini, kalau awal-awal itu kita punya yang 1 menit punya 30, sama 5 menit punya 12. Nah, item-item ini kita bisa dapetin dari quest harian ataupun quest utama ataupun quest sampingan. Dan kalau misalnya kita itu nggak sabar, kita bisa membelinya. Di mana sih mau membeli itu? Nah, di sini bro, bundel hemat ini. Nah, di sini tuh banyak banget tuh pilihan.
Kalau untuk pembangunan itu kita masuknya ke City of Hope. Di sini kita dapetin tuh speed up 60 menit jumlahnya 8, 5 menit jumlahnya 20, 1 menit jumlahnya 100. Dan harganya juga lumayan tuh. Ini 79.000 itu masih belum tanpa pajak ya, Bro ya. Ini belum tanpa pajak. Jadi ini masih bisa naik lagi kalau kalian beli dan include sama pajaknya itu. Oke, nah dari case-case yang seperti itu bisa dibilang banyak banget orang yang mengspendkan untuk game ini. Tapi kembali lagi ya, menurutku pribadi nih, sudut pandangku secara pribadi, setiap orang pasti akan punya batasan finansial, pasti tuh. Dan dari game ini kita bisa belajar gimana kita menahan diri kita, gimana kita bisa membelanjakan keuangan yang digunakan untuk hobi, tapi kita masih tahu tujuan utama kita itu tentang kebutuhan pokok ya, kebutuhan primary kita. Nih, game ini ngajarin saya akan hal itu. Jadi kalau kamu itu emang sultan, kamu itu emang ya anak konglomerat lah di sini, ataupun seorang yang emang punya uangnya itu udah dibilang nomornya itu seri ya, Bro ya. Mungkin kamu bisa banget, tapi jangan harap kamu bisa selalu survive di sini. Kenapa? Kalaupun kamu paling kuat sendiri tanpa kamu bisa membuat satu kerajaan itu menjadi satu, kamu juga bakal bisa hancur banget, Bro. Kenapa? Dalam satu aliansi sini belum buka ya, Bro ya. Itu tuh bisa sampai 90 orang dan lain sebagainya. Dan di satu kerajaan itu banyak banget, Bro. Percaya deh, playernya itu banyak banget. Setiap perubahan KD aja itu hampir 20.000 player itu, dan itu ada dari penjuru di seluruh dunia. Benar-benar dari seluruh dunia itu ada di sini. Oke. Kalau di sini tuh, nah, case yang seperti itulah ya, Bro, yang membuat aku tuh penasaran, membuat ini tuh game menarik untuk dibahas, menarik untuk kita tontonin terus nih game ini perkembangannya seperti apa, karena banyak banget kehidupan yang ada di game ini, terutama tentang komunikasi dan sosial kita. Kita bisa aja punya power kecil nih, yang disebut power tuh ini ya, ini power nih, power 4297 itu gabungan dari subnya itu seperti ini, ada dari bangunan, teknologi, pasukan, sama komandan. Nah, kita pun power kecil, asalkan kita emang bisa mengetahui situasi di game ini, kita bisa menjadi official di sini. Dari official itu kita nggak perlu khawatir untuk nggak bisa ngambil hadiah, nggak bisa ngambil apapun, itu kita nggak perlu khawatir di sini. Nah, dari quest yang seperti ini pun kita dapat hadiah banyak ya, Bro ya. Nih, kita asalkan rajin ngerjain ini, kita dapat hadiah itu lumayan banyak banget nih. Kita bisa survive kok di sini. Dan satu orang yang kuat itu nggak bisa nyelamatin kerajaan ini nih. Kenapa? Karena nih, kita lihat ya, kita buka nih. Sekarang itu akunku itu aku bikin tadi di 3403, dan dari wilayah Dalamon ini itu terdiri dari 4 kerajaan. Kalaupun kita paling kuat di kerajaan 3403, tapi kita nggak bisa membangun ekosistem yang kompak, ekosistem atau lingkungan ya, lebih tepatnya lingkungan kerajaan yang kondusif, ketika akan memasuki peperangan antar kerajaan, otomatis kerajaan kita bakal kalah dong. Karena satu orang di sini bakal ngelawan sama ratusan orang kalau dia egoisnya itu tinggi. Makanya di game ini kita nggak bisa seperti itu. Di game ini ngajarin kita gimana caranya berkomunikasi dengan baik, gimana kita bisa mengikuti ataupun kita diikutin dan kita bersikap dengan baik, sehingga kita bisa
mengkompakan satu kerajaan yang nantinya kita akan berperang dengan kerajaan lain. Tuh konsep utama di game ini. Yang benar-benar di sini kita bisa membangun dan memproses. Syukur-syukur kalau di sini tuh ada orang luarnya, kita bisa tuh bro dapat tipis-tipis lah uang jajan. Terus uang kalau misalnya kalian mau jadi spend juga lumayan tuh, buat tabungan buat spend itu lumayan banget. Nah, kenapa aku bilang di sini tuh bisa untuk berproses ya bro, karena ini yang namanya santung tuh ya, itu disediakan oleh sistem dengan ada buffnya bro. Dengan ada buffnya ini bisa untuk riset, untuk membangun, terus untuk mempercepat pengumpulan SDA. Itu bakal bantu banget tuh untuk akun-akun kalian yang di sini. Kalian masih mungkin awal-awal masih bikin kayak aku lah dulu, itu masih bikin, masih belajar. Nah, di sini pun aku nggak bakal bahas masalah tips trik, terus event-event yang ada di sini nggak bakal, karena udah banyak banget sifu yang lebih ahli daripada aku. Di sini hanya akan menampilkan sudut pandang aja. Kenapa sih sampai aku tertarik banget sama game ini dan bagaimana prosesnya, lalu seperti apa akunku yang sekarang. Dengan aku kenal game ini dari Desember 2023 itu baru banget itu aku kenal game ini. Nah, di April ini nanti akan aku tunjukin ya bro ya akunku yang sekarang seperti apa. Masih cupu juga, jangan kalian ekspektasi akunku keren, enggak. Masih cupu bro, masih cupu banget aku di sini. Masih butuh banget nih ilmu dari suhu yang udah mainnya bertahun-tahun nih. Jadi sarana YouTube ini juga aku pakai buat kita saling komunikasi ya. Nanti kasih aku saran, kasih aku kritikan juga di kolom komentar ya bro. Jangan lupa subscribe, like juga ya, buat tetap aku bikin video ini nanti. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya bro ya untuk video opening ini. Aku rasa pembukaan ini juga udah terlalu lama nih aku ngomongnya. Nanti untuk next video kita akan langsung masuk in game ke akun utamaku, dan gimana itu aku bermain, rencana aku nanti seperti apa, lalu aku bermain di kingdom yang mana, nanti bakal aku kupas tuntas ya. Terus situasi kingdom yang sekarang aku tempatin, termasuk pesaing-pesaingnya, udah ada sedikit sih rekapan tipis-tipis lah masalah hal itu. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat ya bosku semua, terima kasih sudah stay tune di channel ini, sudah mau meluangkan waktu buat nonton video ini dengan ocehan-ocehanku yang gak jelas ini, yang masih gugup, kadang masih bingung mau ngomongin apa, karena terus terang ini baru channel pertamaku ini dan video pertamaku. Aku langsung nyapa ke teman-teman semua.